saya sudah melakukan live ini sudah sekitar kurang lebih 12 hari yang lalu. Jadi kita membahas tentang topik-topik tentang sales ya. Coach, kalau toko yang sembako, apa yang jadi daya tarik ya? Yang beli pelanggan paling banyak 10. Ya nggak, memang konsep ini nggak bisa. Tenang, ini baru 2 loh. Saya belum selesai. Sabar. Konsep 3, embus marketing. Siap ya? Konsep embus. Konsep embus tadi ya, adalah menggunakan metode merusak sponsorship. Jadi merusak sponsorship. Ini pernah terjadi oleh salah satu perusahaan. Waktu itu ada acara Olimpiade, saya cuma lupa Olimpiade di mana. Di Olimpiade itu disponsorship oleh Coca-Cola. Disponsorship oleh Coca-Cola. Jadi Olimpiade ini sponsorship Coca-Cola. Gak berapa lama, ada beberapa orang gerombolan masuk ke dalam acara event tersebut. Dia bergerombol di satu lokasi di stadion tersebut dalam satu pojok, dan ini yang menarik. Apa yang terjadi? Mereka nggak berapa lama setelah mereka di launching acara Olimpiade tersebut, mereka buka baju dan ternyata mereka adalah Heineken, bir Heineken. Dia memakai baju oranye semua. Dan tahu apa yang terjadi? Hebohlah semua, diliputlah seluruh media. Nah, ini yang konsepnya disebut namanya embus marketing, ya. Jadi pertanyaan menarik, ya ini merusak sih, konsepnya merusak, benar-benar merusak banget. Jadi kalau ada event acara, kalau Anda mau ya, Anda mau tahu gimana caranya? Gampang. Ini embus marketing sekarang banyak dipakai waktu sebelum zaman PPKM dan zaman COVID, ini ada yang menarik. Yang dipakai adalah apa tuh namanya? Tari apa tuh yang di jalan? Apa sih namanya? Yang sempat heboh tuh. Jadi kalau misalnya ada event-event tertentu, ada beberapa orang satu datang, terus kemudian rame-rame mereka nari dengan melakukan gerakan dengan lagu tertentu yang bisa mengingatkan orang. Kalau nggak salah itu pernah dilakukan sama salah satu produk minuman, cuman saya lupa apa ya produknya. Itu konsep embus marketing juga dipakai konsepnya. Ya, mobster, betul mobster ya. Gimana coach tekniknya yang terhubung kalau kita nawarin produk tanpa mereka sadar niatnya beli rokok? Maaf teman-teman, saya nggak bisa sharing tentang rokok ya, mohon maaf banget, mohon maaf. Saya nggak bisa. Karena saya memang memutuskan untuk tidak mengajar di perusahaan. Ada 2 jenis perusahaan sih yang saya nggak mau ngajar. Satu tentang perusahaan rokok, maaf banget ya. Saya nggak mau mengajar di perusahaan rokok, dan saya juga nggak mau ngajar di perusahaan yang berkaitan dengan BPR, berkaitan dengan selling, saya nggak mau. Ya, karena saya mau, ini balik lagi ke belief saya ya. Itu balik lagi kepada Anda. Mohon maaf ya kalau rokok saya nggak bisa sharing ya. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut ya. Dinikmatin aja Kak ya, dinikmatin aja, siapa tahu nanti dapat ide ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan apapun. Tentang durian. Durian kan sebenarnya kan orang sudah banyak makan durian Kak. Terus pertanyaannya adalah kenapa perlu belajar marketing? Durian kan udah pasti orang banyak makan ya kan? Benar nggak? Ya. Minta penjelasan singkat tentang campaign marketing dong. Nah ini yang saya ajarin tentang campaign. Sabar ya, sabar. Ini baru 3, sabar. Kita masuk lagi yang keempat ya. Kita masuk yang keempat. Ini kita bicara tentang campaign. Dari tadi tentang campaign ya. Sabar. Yang keempat adalah ambient marketing. Ya. Yang keempat adalah ambient marketing. Ambience. Apa ambience? Ambience adalah suasana sekitar. Ya. Jadi ambience adalah suasana sekitar. Saya ambil contoh. Ya. Saya ambil contoh ambient. Misalkan contoh, kursi yang Anda dudukin, jadi misalkan kursi di taman, tapi kursinya itu bentuknya bentuk coklat. Bentuknya bentuk coklat dan ada tulisan KitKat. Itu di kategorinya adalah ambient marketing. Atau contoh lagi, saya pernah lihat contoh ambient marketing itu dipakai oleh Lego. Jadi dia bikin Lego di satu lokasi tertentu, itu kategorinya adalah ambient marketing. Di Indonesia ambient marketing belum banyak dipakai. Di mall-mall ada, contoh lagi mall. Misalkan masuk ke satu mall, pintunya dibuat dalam bentuk gambar misalkan wanita lagi melongo, tertentu pakai merek brand tertentu, itu kategorinya ambient marketing. Jadi gitu ya. Sebenarnya kayak contoh di Jakarta tuh Senayan City, itu kategorinya dia punya konsep tapi bisa dibuat ambient marketing. Kenapa? Karena lantai dasar ke lantai 2 kalau nggak salah, itu sepatu wanita. Cuma sayangnya satu, sepatu wanitanya nggak ada merek. Kalau sepatu wanitanya merek, itu kategorinya adalah ambient marketing. Ya. Apa aku yang umur 14 pengen bisa marketing? Bisa lah, semua orang bisa, semua bisa. Ada 17 miliar orang masih aja tanya apa cuma aku aja ya. Maksudnya ada. Oke, ya lanjut ya. UMKM pentol tadi udah saya jawab di kategori di awal ya. Nah jadi ambient marketing, udah dapat ya? Ambient marketing. Udah 4 ya, ambient marketing ya.
Siap, kita masuk lagi yang berikutnya. Berikutnya, masuk yang kelima. Siap ya. Yang kelima. Yang kelima adalah experiential marketing. Ya. Experiential marketing. Wow, terima kasih yang sudah hadir di sini, sudah 87. Terima kasih, terima kasih. Experiential marketing. Apa experiential marketing? Nah, saya bahas ya. Experiential adalah orangnya harus merasakan, orangnya harus feel. Nah, ini contoh yang paling sederhana di experiential marketing. Ini terjadi di Jepang. Saya waktu itu pernah ke Jepang, ada satu cafe Snoopy. Jadi cafe Snoopy itu kategorinya juga masuk ambient marketing. Legoland itu kategorinya adalah experiential marketing. Jadi experiential, dia ngerasain ya. Oke, sorry, ulangin lagi ya. Sudah? Udah kelihatan? Viral marketing, ini semua viral. Ini konsepnya viral. Viral itu cuma hanya salah satu konsep dari seluruh konsep ini. Ini yang saya sharingkan ya. Disneyland, yes, Disneyland one of them. Legoland, apalagi ya. Universal Studio, itu kategorinya adalah masuk kategorinya experiential marketing. Jadi gitu ya. Iya, Mid Cafe, ya betul bro. Bener, lo ingat aja kalau berkaitan dengan itu ya bro. Iya, oke. Nah ya, di perumahan ada perabotan. Nah, di perumahan ada perabotan experiential marketing. Ya, Cimory kategorinya juga sama. Jadi maksud saya, nah, Trans Studio juga sama. Jadi konsep-konsep experiential marketing bisa dipakai. Nah, jadi pertanyaan saya adalah dengan 5 konsep ini, paling nggak Anda sudah bisa menerapkan. Mana yang Anda bisa terapkan? Contoh, undercover. Saya pakai undercover loh. Itu saya menjual training social selling loh. Ya, saya menjual training social selling. Social selling ini dijual untuk pelatihan para sales yang untuk mau nembak customer sasaran di media sosial. Bukan pakai konsep digital marketing ya, tapi digital selling. Jadi benar-benar jualan langsung kepada satu orang. Jadi kita ngincer nama orang siapa, nama orangnya siapa, kita deketin gimana caranya supaya dia belanja sama kita, dia beli sama kita. Langsung to the point. Nah, ini konsepnya social selling. Pelatihannya saya lupa tanggal berapa, kayaknya 10 hari lagi atau berapa hari lagi. Pelatihannya cuma Rp359.000. Rp359.000. Nah, ini juga kategorinya masuk kategorinya apa? Masuk kategorinya adalah masuk di undercover marketing. Jadi konsep itu yang dipakai. Oke, sampai sini dapat teman-teman? Semoga teman-teman abis ini sudah dapat ide-ide apa yang harus Anda lakukan ya. Kalau Anda tertarik ke pelatihannya, ini nomor telepon pelatihannya, silakan langsung dihubungi. Ini nomor telepon istri saya. Jadi bisa langsung kontak ya. Ini nomornya. Oke? Ya, jadi bisa langsung kontak. Trainingnya cuma Rp359.000 kok. Itu 2 kali pertemuan ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi ya. Siap, lanjut lagi? Lanjut lagi. Gimana cara coach mau ikut social selling? Ya ini daftar aja, langsung WA. Langsung WA ke nomor ini. 0813 1790 7001. 0813 1790 7001. Silakan langsung di WA ya. Oke, yuk kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Sip. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita mulai ngomong tentang advertising ya. Marketing kan ngomongin promosi tadi ya. Nah, ada rumus yang menarik yang disebut namanya advertising golden rule. Jadi kalau mau mempromosi sesuatu, Anda tidak bisa satu kali saja. Anda mau main di TikTok tidak bisa satu kali saja. Jadi saya sambil nulis ya. Anda tidak bisa satu kali saja. Jadi ada golden rules yang Anda harus pahami. Oke? Ada golden rules. Jadi kalau selama ini Anda main di TikTok, Anda belum berhasil, don't worry teman-teman, karena ada rumusnya. Rumusnya apa? Nah, ini menarik. Saya tulis dulu ya. Orang baru beli produk Anda, saya ulang lagi ya. Ya, kan kalau pakai FB Ads bayar. Yang di sini yang tadi dibahas adalah kita yang nggak pakai duit, ya teman-teman ya. Kalau pakai FB Ads ya bayar aja, silakan kalau punya dana. Oke, saya lanjutin dulu ya. Jadi ini benar-benar konsepnya kita hampir dananya minimum ya. Rumusnya adalah 9 kali. Perhatikan saya, rumusnya apa? 9 kali. Orang dari pertama kali mau dari tidak beli menjadi beli, dia membutuhkan 9 kali. Maksudnya apa 9 kali ya? Nah, caranya gimana? Saya jelasin dulu. Misalkan contoh, saya promosi di sini 1 kali. Pasti saya jamin Anda nggak akan beli. Tidak akan beli, nggak bakal. Anda nonton 2 kali, Anda nonton ya, Anda pribadi nonton 2 kali, Anda mulai berpikir, wah ini ilmunya bagus juga ya. Beli? Belum. 3 kali nih,
Apakah Anda akan beli? Belum juga. Sampai total 9 kali Anda nonton, maka Anda akan beli. Makanya konsep marketing itu nggak boleh cuman hanya satu saja medianya. Kalau kita ambil contoh, main di TikTok. Berarti apa? Main di TikTok itu artinya saya main di live, saya main di feeder saya, di profile saya main juga, saya ada di Instagram, saya ada di YouTube, saya ada artikel, saya ada buku, saya ada di Spotify, dan saya ada di beberapa tempat. Tujuannya apa? Supaya saya ngejar 9 kali. Yang jadi masalah, ya, saya tanya sama teman-teman nih, kan nggak semuanya Anda punya waktu nonton saya 9 kali, betul nggak teman-teman? Betul? Saya sudah bikin event lebih dari 12 kali. Nah, saya minta ya, chatting ya, jujur ya. Saya sudah bikin kalau nggak salah ini udah 12 kali. Berapa kali Anda sudah nonton saya? Coba chatting. Berapa kali Anda nonton saya? Saya tahu ada beberapa orang yang sudah nonton saya. Biar saya tunjukin rumus marketingnya. Silakan, chatting. Udah berapa kali Anda nonton dengan saya? Serius sudah 24 kali? Dua kali. Oh sorry, baru 2 kali. Baru 1 kali. Sekali, 3 kali. 1 kali. Serius? Oh 12 oh canggih. Baru pertama kali, baru 2 kali, terima kasih. Yes. Nah, kita bilang ya. Thank you ya. 6 kali dan sebagainya. Oke, perhatiin saya. 16 kali, gimana bisa 16 kali kalau saya baru live 12 kali? Ya, ini menarik ya. Yuk, kita lanjut ya. Baru hari ini. Nah, ini perhatiin. Ini yang menarik ya. Saya tulis ya. Siap ya? Dicatat ya. Dicatat. Ya, dicatat ya. Untuk Anda ketika mempromosi apapun sampai orang belanja, itu membutuhkan adalah Anda melakukan promosi atau Anda melakukan promosi seperti ini 3 kali, itu baru dihitung 1 kali. Saya ulang lagi, Anda melakukan promosi 3 kali di satu media sosial, maka dihitung 1 kali. Berarti total berapa? Anda harus melakukan promosi sebanyak 27 kali. Setelah 27 kali, maka Anda baru beli. Ya betul, saya bikin podcast. Cari aja nama Antonius Syarif, saya punya 3 channel untuk podcast. Satu podcast saya bisa sampai 15 sampai 30 menit. Oke? Berarti saya butuh waktu berapa banyak? 27 kali baru Anda akan transaksi. Nah, ini kita lihat ya. Teman-teman di sini ada yang baru 12 kali, ada yang baru 3 kali, ada yang baru 6 kali. Pertanyaan saya, Anda baru 3 kali ikut saya live, dan Anda mungkin di channel saya belum pernah dengar saya Spotify dan sebagainya. Kemungkinan Anda membeli besar atau kecil? Kecil. Ya, kemungkinan Anda membeli besar atau kecil? Kecil. Membeli Anda akan menjadi besar kalau Anda melakukan 27 kali event. Masuk akal teman-teman? Masuk akal? Kalau masuk akal chatting katakan masuk akal coach, masuk akal, masuk akal. Nah, jadi pertanyaannya lagi adalah ya. Jadi balik lagi saya cuma mengatakan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mau mempromosikan sesuatu adalah Anda harus secara terus-menerus tanpa henti. Mau nggak mau. Ingat, kalau kita keluarin duit di FB Ads, kita keluarin duit di Instagram Ads, kita jual apapun di rekaman di radio, seperti di TV dan sebagainya. Duit berapa yang akan Anda habiskan untuk dapat 27? Betul nggak? Betul? Ya, bagaimana Anda bisa ngabisin uang 27 kali? Kalau misalkan saya ambil contoh, di radio saja, 1 kali siaran saja, itu 5 sampai 10 juta loh. Kalau radio bagus itu bisa sampai 15 juta, itu cuman hanya rekaman 40 menit. Berarti kalau 27 kali, ya, 27 kali 40, ya, kali 27 kali 10 juta, berarti udah habis 270 juta untuk Anda closing loh. Duitnya banyak nggak teman-teman 270 juta? Banyak. Masuk akal teman-teman? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai konsep-konsep tertentu supaya orang tertarik. Betul, kita bisa iklan. Betul, pertanyaan betul. Tapi Anda punya duit banyak apa enggak? Tapi kalau nggak punya duit banyak, ya nggak bisa. Nah, ini menarik. Ini ada pertanyaan. Kenapa TikTok saya nggak pernah FYP? Saya jawab ya. Pada dasarnya, konten Anda nggak sesuai dengan kebutuhan customer. Kalau nggak sesuai, maka dia nggak akan FYP. Jadi saya cuma jawab, saya buka ya, ini pendapat saya pribadi. Saya pertama kali main TikTok, saya pertama kali main 3,5 bulan. Saya posting 3 loh. Saya posting 3 per hari, sampai 4. 3 sampai 4 per hari. Dan tahu apa yang terjadi? 3 sampai 4 hari, 3 sampai 4 gitu ya, per hari. Itu saya butuh waktu 3,5 bulan untuk mendapat cuman dapat 1.000 pertama. Dan memang lama prosesnya. Jadi Anda harus melakukan terus-menerus.
Betul, iya. Mendingan budget buat dana promosi. Makanya, kenapa saya mau mengajak teman-teman. Kalau yang punya duit banyak, memang topik ini nggak cocok. Yang buat duit banyak, topik ini nggak cocok. Topik ini hanya cocok untuk perusahaan atau Anda yang duitnya nggak banyak. Bagaimana caranya supaya Anda bisa dapat duit yang banyak. Oke? Ya. Jadi rumusnya berapa kali? 27 kali. Maka berarti kalau Anda main di TikTok, apalagi tadi nanya, Coach gimana caranya buat FYP? Ya saya cuma jawab ya. Kalau kita sendiri aja dia nggak nonton sebanyak 27 kali, lupakan dia beli produk kita. Lupakan, percaya sama saya. Lupakan. Ya, Anda baru tertarik sama seseorang kalau Anda melakukannya 27 kali. Kita ngomong advertising, kita ngomongnya promosi ya. Bukan jualan. Kalau jualan 9 kalinya lebih cepat. Ya, jualan tuh 9 kalinya lebih cepat karena kita ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau promosi nggak bisa. Ini butuh waktu segini. Ya, ini golden rule yang wajib dipatuhi, yang patut dijalankan. Oke? Siap, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Betul, perbanyak relasi, setuju. Itu selling. Kali itu kan kita ngomong selling. Ini ngomongnya promosi. Kita ngomongnya marketing ya. Gimana caranya biar edit produk bisa edit? Maksudnya edit, aku nggak paham. Maksudnya edit gimana ya? Maksudnya edit apa ya? Edit produk bisa menarik klien. Edit apa maksudnya? Edit. Saya nggak paham. Edit maksudnya edit video atau apa? Nggak paham saya. Ya, tolong diperjelas nanti baru saya jawab ya. Nah, siap ya? Kita mulai belajar lagi lebih dalam. Siap ya? Siap ya? Kita masih ada waktu. Kurang lebih sekitar 17 menit lagi. Kita masih ada waktu 17 menit lagi. Ya. Oke. Oh, desain. Kalau desain saya mah bukan pakar desain. Jadi nanyanya nanti sama teman-teman yang jago desain. Kayaknya di TikTok banyak kok. Apalagi foto produk saya nggak tahu. Saya jujur bukan pakar. Saya nggak pakar. Saya nggak bisa. Mohon maaf saya nggak bisa. Ya, jadi teman-teman cari aja di sini di TikTok banyak kok. Yang jago banget banyak. Salah satunya kalau nggak salah Egghead itu bagus tuh. Coba ya, nanti cari aja. Ya, ada kok. 7 hal yang harus dilakukan untuk melakukan guerrilla marketing ya. Oke, yang mau sholat silakan sholat. Saya pastikan saya berhenti jam 6:15 saya akan berhenti. Coach, apakah jika kita beriklan di IG atau FB harus 27 kali berturut-turut? Jawabannya gini. 27 kali dengan asumsi 27 kali itu akhirnya customer akan lihat 9 kali. Tadi kan saya udah tanya, teman-teman berapa banyak Anda sudah nonton saya? Saya sudah bikin berapa kali? Saya udah bikin 12 kali. Teman-teman ada yang bilang sudah nonton 12, ada yang baru bilang nonton 3 kali. 3 kali, ada yang baru nonton 1 kali. Bayangin nggak? Berarti 12 kali saya melakukan saya 12 kali saya view, tapi ternyata orang baru nonton 1 kali. Betul nggak? Itu loh maksud saya yang saya mengatakan bahwa guerrilla marketing, jadi memang mau nggak mau Anda melakukan itu. Nah, kalau yang 5 kali berarti apa? 12 kali 5 kali berarti 1:2, betul nggak teman-teman? Ya, berarti bukan 3 tuh. Nah, tapi pertanyaannya, kalau yang nonton 5 kali, apakah akan belanja? Belum. Belum. Tunggu, berapa lama lagi? Percaya sama saya, nonton saya 4 kali lagi, pasti Anda belanja. Nonton saya 4 kali lagi, pasti Anda belanja. Ya, lihat aja nanti. Ya. Kita lanjut ya, siap ya? Kita belanja. Sugesti. Yes, memang itu rumus yang kita pakai kalau buat marketing. Marketing ya, bukan selling. Bedakan ya. Marketing, bukan selling. Ya, kita lanjut. Ya, jadi siap ya, kita membuat konsep guerrilla marketing. Mohon maaf, ini udah mulai gelap. Saya terangin dulu supaya gambar muka saya biar kelihatan dengan baik ya. Nah, udah lebih baik ya. Oke, kita mulai ya. Silakan Anda tulis. Kita siap ya. Kita mau buat, anggaplah Anda mau buat promosiin produk Anda. Dan saya minta Anda chatting ya. Anda wajib chatting karena saya mau ngajak Anda supaya belajar. Boleh? Belajar ya. Nah, yuk. Ini acara apa? Ini acara membahas tentang guerrilla marketing. Bagaimana caranya berjualan dengan budget minimum, ya. Yuk, kita mulai ya. Silakan Anda tulis. Bukan jualan ya, bukan selling. Saya ngomong marketing, berarti promosi. Kalau Anda, perhatian saya, kalau Anda mau mempromosi barang Anda dengan budget minimum, silakan lagi ya. Jika Anda mau mempromosi barang Anda dengan budget minimum, apa tujuan utama Anda? Silakan di-chatting. Apa tujuan utama Anda mempromosi barang Anda dengan budget minimum? Silakan diketik. Silakan diketik. Saya banyak seminar online. Saya banyak. Tadi barusan saya ada seminar online. Tadi ada beberapa orang yang dari TikTok ikut join juga. Oke, barang laku. Tujuan agar orang membeli. Laku, siap, jagut, bagus, bagus, bagus. Ya, siap ya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua ya. Siap ya? Pertanyaan dua ya. Nah, good. Ini bagus sih. Aku suka nih. Dikenal dulu dengan keunggulan, kasih tahu produk yang tawar. Oke, good, bagus. Orang kenal produk. Good, bagus, bagus, bagus. Keren. Nah, good. Ini bagus sih. Aku suka nih. Dikenal dulu dengan keunggulan, kasih tahu produk yang tawar. Oke, good, bagus. Orang kenal produk. Good, bagus, bagus, bagus. Keren. Keren. Siap ya? Pertanyaan kedua. Orang kenal produk. Good, bagus, bagus, bagus. Keren. Keren. Siap ya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Saya punya waktu 15 menit nih. Supaya saya nggak ini ya. Orang kenal produk. Good, bagus, bagus, bagus. Keren. Keren. Siap ya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Saya punya waktu 15 menit nih. Supaya saya nggak ini ya. Siap ya? Pertanyaan kedua. Siap ya? Tuliskan satu keunggulan utama produk Anda. Ulangi lagi. Tuliskan satu keunggulan utama produk Anda. Silakan tulis. Silakan tulis satu keunggulan produk Anda. Ya, Anda boleh nyebut nama produknya apa, keunggulannya apa. Satu. Dan dalam kalimat yang singkat. Silakan ditulis. Silakan diketik. Silakan sebut satu keunggulan produk Anda. Apa keunggulannya? Enggak, otentik nggak mau? Saya nggak mau? Enggak mau? Keunggulan produk Anda apa? Tahan lama, oke. Produk tahan lama, oke. Fresh, boleh. Apa lagi? Satu keunggulan produk Anda. Bermutu, berkualitas, trainernya content creator, menyembuhkan penyakit dengan bahan baku alami. Nah, ini yang aku mau nih. Yang kayak Hooligan ya. Menyembuhkan penyakit, meningkatkan profit tanpa... itu aku bagus tuh. Yang jarang nggak mau. Wanginya tahan lama, aku mau. Tapi gini ya, wanginya tahan lama itu kalau bisa tetap cantik, tetap wangi. Misalnya anti jamur, oke. Murah mudah didapatkan. Bisa buang oli di kain. Oke, siap ya? Kedua ya. Udah ya, siap. Yang ketiga nih. Ya, kalau cuman produknya cuman hanya jawabannya fresh atau apa kurang. Jadi mesti bikin lebih dalam, keunggulan, biar customer tahu. Kalau customer nggak tahu, maka kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Oke, siap ya? Kedua ya. Ketiga, siap? Siap ketiga? Siap ketiga? Siap ya ketiga ya? Catat ya. Siap ketiga. Siapa target market Anda? Jangan nyebut semua orang. Saya nggak mau semua orang. Sebutkan target market Anda. Siapa? Target market spesifik Anda. Silakan tulis. Dicatat. Sebutkan target market spesifik Anda. Silakan tulis. Anak mudanya umur berapa? Tolong, anak mudanya umur berapa? Pria atau wanita? Tolong detail. Anak sekolah umur berapa? Detail, pria atau wanita? Mahasiswa, saya asumsikan pria, oke, good. Kalau bisa mas, yang kopi panas ya. Saran saya jangan hanya mahasiswa, tolong lebih detail mas. Misalkan gini, mahasiswa yang senang nongkrong misalnya. Mahasiswa yang senang yang mau bikin skripsi, gitu misalnya contoh. Karena nanti strateginya beda loh mas. Strateginya beda. Tolong lebih detail mas ya, kopi panas ya. Mahasiswa yang apa gitu ya, tolong detail. Nanti akan dapat hasil jawabannya. Anak muda yang kayak gimana? Tukang sate, oke tukang sate. Tukang sate yang kayak gimana? Yang digerobak, yang didorong, atau yang mana? Tolong, clear. Oke, nah ini aku suka nih. Punya penyakit, tinggal di Pulau Jawa, umur 50 tahun ke atas. Pria atau wanita? Nah, anak SMA, mahasiswa wanita, kantoran tuh luas. Kantoran tuh dari umur 20 sampai umur 50 juga di kantoran. Nggak bisa, mesti detail, spesifik. Umur 20 sampai 25. Oke. Oke, ya. Siap ya? Pertanyaan ketiga, pertanyaan 4. Siap, tuliskan pertanyaan 4. Ya. Tuliskan nomor 4 ya. Tuliskan senjata marketing apa yang sudah Anda gunakan untuk mempromosi kepada dia. Tuliskan. Senjata marketing apa yang sudah Anda pakai untuk mempromosikan produk Anda. Perhatikan, senjata maksudnya apa? TikTok ini senjata. Instagram itu senjata. Oke? TikTok Live itu senjata. Oke? Jadi apa saja, brosur itu senjata. Bikin event itu senjata. Kayak contoh, anak muda yang tadi di kafe ya, anak mahasiswa yang ngerjain skripsi, berarti di sana misalkan ada apa? Oh, di sana ada orang yang bisa membimbing skripsi. Wah, itu keren tuh. Itu pasti keren tuh. Jadi tolong ya, coba sebutkan apa saja senjata yang Anda gunakan. Ya, coba contoh aja. Nggak usah pikir tentang event. Senjata apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Hanya Facebook Ads, oke. Oke. Instagram, oke. Apa lagi?
Microblog, oke. Sudah ya? Lanjut ya. Berikut. Coba pikirkan sejenak. Nah, ini saya mau ngajak Anda. Pikirkan sejenak. Orang yang Anda sebutin target market tadi, saya ulang lagi. Orang yang Anda sebutin target market tadi, itu kelihatannya dia akan menggunakan media sosial apa? Saya ulang lagi. Orang target market tadi, itu menggunakan media sosial apa? Silakan dipikirkan. Ya, promosi mulut ke mulut juga itu pendekatan. Saya ulang lagi ya. Mereka itu nongkrong di mana dan menggunakan media sosial apa? Oke, good, bagus. Lanjut ya. Siap ya? Siap. Ini pertanyaan yang paling penting. Apa positioning Anda? Saya ulangi lagi. Apa positioning Anda? Maksudnya adalah apa kehebatan Anda? Anda mau menempatkan diri sebagai apa? Saya ambil contoh. Saya, Antonius Arif, adalah pakar selling performance, sales performance. Saya bukan pakar selling, tapi saya pakar selling performance. Jadi artinya pakar penjualan yang berhasil, yang tujuannya meningkatkan penjualan. Itu saya. Oke? Itu saya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Apa positioning Anda? Atau apa nilai unik Anda? Ya, ayo silakan diketik. Digital marketer banyak. Coba fokus di satu aja. Apa di bagian apanya digital marketer? Fokus aja, percaya sama saya. Karena kalau saya bilang saya pakar selling, banyak orang-orang yang jadi jagoan di pakar jualan. Saya mesti spesifik. Provider fresh meat, this is good. Kominfo, apa tuh maksudnya? Positioning Kominfo. Ya, apa positioning Anda? Sales content creator, content creator yang mana? Spesifiknya, target marketnya. Misalkan tadi target marketnya siapa, kayak gitu ya. Tolong bikin positioningnya. Oke, saya di advertising content iklan. Diet sehat, obat, ini cakep nih, obat herbal sunnah, aku suka nih. Nah ini aku suka, nah ini nih positioning nih. Ini positioning. Ya, positioning, obat herbal sunnah. Oke, berarti tadi target marketnya ini ya, orang-orang yang ini ya, orang-orang yang berarti muslim ya, kategorinya muslim dan sebagainya. Walaupun saya juga beli produk itu gitu loh. Itu berarti anggap bonus tambahan. Jadi kita fokus hanya kepada market itu. Jadi kalau ketika jualan, nanti promosinya harus sesuai itu. Perhatiin saya mau pakai produk ini dong yang sunnah tadi. Produknya apa sih Mbak? Obat herbal sunnah, boleh kasih tahu nama judul produknya? Saya mau pakai buat kita exercise. Ya, kasih tahu saya Mbak, nama produknya apa Mbak? Yuk. Kasih tahu saya Mbak, biar saya nanti langsung ngomong tentang produknya langsung ya. Kita bisa konekin langsung Mbak. Oke, berikut ya. Nah, oke, berikut. Nah itu bagus tuh, celana boxer kaum rebahan. Wih cakep tuh, aku suka tuh. Suka, keren, bagus tuh. Bagus tuh, keren, bagus. Itu jempol, this is good. Ya lanjut ya. Berarti celana boxer kaum rebahan itu berarti celananya nyaman loh. Ini keren loh. Wih, keren ini. Keren ya. Berarti ini aku aja di kepalaku udah langsung muncul tuh. Promosinya gimana, cara iklannya gimana, cara mainnya gimana. Isra Life. Oke. Produknya apa ya Mbak Isra Life itu Mbak? Boleh kasih tahu nama produknya? Nama produknya. Produk Isra Life itu tentang apa ya? Biar saya bisa ngomong tentang produknya ya. Nah, kemudian nomor berikutnya adalah sekarang kita tentukan dengan model yang seperti tadi, ya tentang ya. Misalkan saya pakai yang sekarang nih celana kaum boxer kaum rebahan dulu deh, yang paling gampang, lebih cepat buat saya nih. Celana boxer kaum rebahan, berarti cara mempromosinya apa? Cara promosinya. Apa kebiasaan-kebiasaan kaum rebahan? Saya ulang lagi. Apa kebiasaan-kebiasaan kaum rebahan? Oke. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dijadikan konten. Ya, apa kebiasaan-kebiasaan kaum rebahan? Jadikan konten. Oke? Nah, ketika jadi konten, sambil mereka pakai celana tersebut. Celana tersebut kalau bisa jangan hanya dipakai sebagai celana, gunakan sebagai fungsi lain biar lucu. Biar orang gemes ngeliatinnya. Sampai sini dapat ya? Itulah konsep guerrilla marketingnya. Tinggal bagaimana membuat promosinya di setiap media sosial yang kita garap. Ya. Kalau mama enggak seperti itu, jadi jangan pernah kalau Anda bikinnya kaum rebahan, jangan pernah fotonya dia lagi berdiri, jangan ada pernah foto berdiri itu nggak boleh kaum rebahan. Kaum rebahan itu berarti rebahan beneran gitu loh ya.
Obat herbal bentuknya sirup diramu dari bahan baku suna, kurma, jintan hitam, madu, dan sebagainya. Oke, good, bagus ya. Jadi balik lagi ya tadi kalimatnya ya. Jadi kalau mama kayak gini, obat herbal suna berarti ada kaitan sama nabi gitu ya. Sunnah, nabi, muslim, berarti halal. Ya kan kategorinya gitu ya. Kita cari gambarannya. Halal, halal, muslim, apalagi yang mesti dipakai ya. Jadi konsep-konsep itu yang dibuat konsepnya gitu ya, konsepnya. Jadi konsep-konsepnya halal. Oh gini, kontennya bisa cerita tentang kurma. Konsepnya bisa cerita tentang jintan, tapi dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan misalkan dengan nabi, misalkan kayak gitu ya. Jadi konsep-konsep itu dikonek-konekin supaya menjadi konten. Ya, sunnah, nabi, muslim, halal, berkah, berkah, cakep tuh. Itu cakep tuh, berkah. Ya, sehatnya jangan lupa. Ya, sunnah, nabi. Nah, berarti gini. Nah, aku baru punya ide. Sakitnya sakit apa yang bisa disembuhkan? Saya dulu pernah melihat satu produk ya, itu gambarnya adalah orang lagi sholat gitu ya, orang lagi sholat, terus kemudian sakit pinggang. Tapi bukan sholatnya, jadi dia lagi mau bangun dari sholat, sakit pinggang gitu loh. Nah, itu langsung jualan obat. Connect tuh. Jadi langsung connect tuh. Atau ibu-ibu lagi di pengajian, lagi ngapain misalkan. Jadi bikin cerita tentang berkaitan hal itu. Nah, itulah strategi marketing yang kita pakai teman-teman. Strategi marketing yang kita pakai. Oke teman-teman, kayaknya di tempat saya sudah masuk maghrib, kayaknya juga nggak elok kalau saya teruskan. Ya, kita stop dulu di sini. Besok hari Senin, saya akan masih bahas tentang guerrilla marketing lagi. Mau? Mau? Saya bahas guerrilla marketing lagi? Kalau mau katakan mau, coach. Mau. Ya, betul. Konsepnya storytelling. Jadi konsepnya supaya nanti connect ke produknya. Jadi bagaimana caranya? Kalau Anda lihat cara konsep saya membuat cerita-cerita itu semuanya model konsepnya seperti itu. Ya, nah buat teman-teman supaya saya nutup acara ini dengan baik ya, dan sebagainya, saya cuma kasih gambar. Hari Senin jam 5.15, Senin 5.15, oke? Nanti kita lanjutin. Semua teman-teman mudah-mudahan yang tadi ngomong tentang produk-produk lain, tolong diomongin ke saya, jadi besok kita bahas lagi, lanjutin ya. Saya suka dengan celana boxer, saya suka dengan yang produk ini, yang Suna ini, keren banget produknya. Nah, jadi saya mau kasih tahu dulu, saya ada pelatihan social selling, bagaimana cara berjualan melalui media sosial. Jualan. One on one. Jangan berharap digital marketing ya. Jadi misalkan Anda punya produk yang Anda mau jualan ke corporate, atau ada produk yang Anda mau kejar. So, itu aja yang mungkin saya sampaikan. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat libur.